Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mari Mbak, silakan duduk. Ya, Bu. Dengan Mbak siapa ini namanya? Saya dengan Mbak Sita, Bu. Oh, Mbak Sita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura. Bisa dipanggil Bu Aura ya, Mbak? Iya, Bu. Oke, Mbak Sita. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Cukup baik sih, Bu, untuk kabar hari ini. Gila, baik. Mbak Sita, kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukan saya hanya kuliah sama mengikuti organisasi, Bu, di kampus. Kuliah di mana, Mbak? Ini Bu, di Universitas PGRI Buana, Surabaya. Oh, di Unipa ya? Iya. Semester berapa, Mbak? Iya, Bu, saya sekarang sudah semester 5. Wah, sudah semester 5 ya, Mbak? Di Unipa ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan Bimbingan dan Konseling, Bu. Unipa ya, Mbak? Iya, Bu. Oh ya, Mbak, sebelum datang ke sini ada kegiatan apa hari ini? Kegiatannya hari ini tadi berkuliah aja sih, Bu, rencananya. Apakah Mbak Sita mempunyai hobi? Bisa ya menari sih, Bu, hobi saya. Wah, menari ya. Apakah pernah mengikuti perlombaan atau pentas seni kayak itu? Sudah pernah, Bu, waktu saya duduk di bangku SMA mengikuti lomba tari. Oke, baik. Terkait tentang Mbak Sita hari ini, adakah yang ingin diceritakan kepada saya? Ada, Bu. Jadi terkait kedatangan saya kemari menemui Bu Aura, saya ingin melakukan proses konseling kepada Ibu Aura mengenai masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Baik. Sebelumnya terima kasih ya, Mbak sudah menyempatkan datang ke sini. Ya, Bu. Apakah Mbak Sita pernah melakukan konseling? Belum, Bu, karena ini yang pertama kali. Oh, baik. Sebelumnya saya jelaskan sedikit ya tentang konseling sendiri. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada konseling guna untuk menghadapi permasalahannya serta menentukan solusinya sendiri. Apakah bisa dimengerti, Mbak? Iya, bisa, Bu. Jadi nanti permasalahan Mbak Sita selesai atau tidaknya itu tergantung Mbak Sita sendiri. Bagaimana komitmen Mbak Sita dan tanggung jawab Mbak Sita dalam proses konseling. Baik, Bu, saya sudah paham. Oke, untuk waktunya saya ada waktu 30 sampai 45 menit. Apakah Mbak Sita bersedia melanjutkan? Untuk waktunya kalau boleh saya di waktu 30 menit terlebih dahulu ya, Bu, karena mengingat saya juga ada kelas setelah ini, Bu. Baik. Jadi terkait konseling hari ini tidak hanya selesai dalam satu sesi saja, Mbak, karena masih ada tahap-tahap berikutnya yang harus dijalankan. Untuk waktunya saya bisa itu hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 13 satu siang. Kalau boleh Jumat jam 9 pagi atau bisa ya, Bu? Oh, bisa, Mbak. Baik. Baik, jadi kan tadi Mbak Sita kan ingin melakukan konseling ya tadi. Adakah yang ingin diceritakan kepada saya? Ada, Bu. Sebenarnya saya isinya, Bu, untuk menceritakan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi begini, Bu, saya itu mempunyai masalah yang tidak bisa menolak ajakan teman saya, Bu. Baik, tidak bisa menolak ajakan teman ya. Boleh diceritakan tidak bisa menolak ajakan temannya itu seperti apa? Seperti ini, Bu, gini, Bu. Saya itu selalu diajak ke tempat-tempat yang lagi viral atau tempat-tempat yang lagi baru buka atau baru opening gitu, Bu. Dan itu sih, Bu, kayak tempat-tempat yang baru, apalagi kan
eh apa kalau free, kalau nggak ada kelas gitu biasanya diajak sih Bu, kayak keluar kemana gitu sama teman-teman. Itu ya Mbak. Sudah sejak kapan itu Mbak terjadi? Mulai awal masuk kuliah sih Bu. Semester berapa Mbak? Dari semester 1 Bu. Sudah cukup lama ya Mbak ya? Iya Bu, lumayan lama sih itu Bu. Sudah berapa sering situasi ini itu muncul Mbak? Lumayan sering sih Bu, sekitar kalau gini Bu, 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali ngajak saya keluar gitu Bu. Itu setiap minggu itu begitu atau hanya minggu-minggu tertentu Mbak? Ya kadang minggu-minggu tertentu, kadang ya sebulan itu bisa Bu, seperti apa sering lebih sering Gitu ya. Iya. Apa yang Mbak Sita katakan ketika diajak teman pergi, tetapi sebenarnya itu Mbak Sita tidak ingin pergi? Sejauh ini sih saya merasa takut Bu untuk berbicara jujur kepada teman saya. Namun pernah sekali saya coba dan itu langsung membuat saya itu grogi dan membuat saya lebih menjadi pendiam sih Bu. Oke, dapat diketahui bahwa Mbak Sita ini pernah melakukan usaha untuk menolak ajakan teman tersebut, tetapi ini membuat Mbak Sita menjadi lebih grogi dan menjadi pendiam. Benar begitu Mbak? Iya benar Bu. Baik. Ketika Mbak Sita mengiyakan ajakan teman tersebut, apakah ada tekanan yang Mbak Sita alami? Ada Bu, saya merasa bahwa kecewa dengan diri saya karena saya tidak bisa mengungkapkan pendapat atau tidak bisa menolak ajakan dari teman saya ini tadi sih Bu. Oke, merasa kecewa ya. Adakah perilaku yang muncul dalam diri Mbak Sita ketika merasa kecewa terhadap diri sendiri? Biasanya kalau saya kecewa terhadap diri sendiri, saya lebih sering murung Bu. Lebih sering murung ya? Murungnya itu seperti apa Mbak? Ingin menangis atau ingin diam, lebih baik kayak merasa diam aja sih Bu. Iya. Iya. Baik, dari permasalahan Mbak Sita ini, pastinya Mbak Sita memiliki potensi untuk menangani permasalahan Mbak Sita tersebut. Boleh disebutkan? Mungkin ini sih Bu. Ketika saya bisa menolak ajakan teman saya dan harusnya saya merasa senang ya Bu, bukan malah sebaliknya. Untuk kalau itu kan kalau saya bisa berani ya Bu. Kalau saya versi nggak berani atau kekurangan kelemahan saya, kalau saya terus-menerus berada di fase ini dan teman-teman saya kurang mengerti akan kondisi dan keadaan saya, ya bisa jadi itu yang membuat saya semakin murung dan semakin menyendiri sih Bu. Oke, jadi saya perjelas lagi ya Mbak, bahwa untuk potensi Mbak Sita sendiri, sebenarnya Mbak Sita ini bisa menolak ajakan tersebut, dan untuk kayak hambatan-hambatan Mbak Sita, bahwa Mbak Sita ini kalau dalam fase dimana teman Mbak Sita kurang mengerti kondisi Mbak Sita, benar seperti itu? Iya benar Bu. Jadi Mbak Sita, dalam hal ini Mbak Sita sudah mengupayakan usaha apa untuk menolak ajakan tersebut, serta apakah Mbak Sita pernah mengontrol diri Mbak Sita ketika ada ajakan teman Mbak Sita? Sebisa mungkin saya berusaha untuk bisa belajar menolak sih Bu, dan tetap berusaha tegas dengan diri saya sendiri sih Bu. Baik, Mbak Sita kan sudah melakukan usaha untuk menolak ajakan tersebut. Lalu bagaimana, adakah respon dari teman Mbak Sita sendiri, seperti respon positif atau negatif mungkin? Respon yang diberikan kepada saya itu ternyata positif Bu dari teman-teman saya, karena ternyata teman saya juga baru tahu jika saya sedang mengalami hal seperti itu. Jadi permasalahan Mbak Sita yang tidak bisa menolak ajakan teman atau tidak enakan kepada teman tersebut,
yang membuat Mbak Sita menjadi grogi, pendiam, merasa murung, dan nangis? Apakah Mbak Sita ingin merubahnya? Iya Bu, saya ingin berubah jadi lebih baik Bu. Dari permasalahan Mbak Sita ini nanti yang ingin Mbak Sita, apa yang ingin Mbak Sita harapkan? Lebih ingin berani ketika mempunyai pendapat dan berani menolak ajakan teman saya sih Bu. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa Mbak Sita ini tidak memiliki sikap asertif. Sikap asertif itu yang bagaimana ya Bu? Sikap asertif adalah sikap yang menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jujur, tegas, dan lugas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Apakah bisa dipahami Mbak? Baik, bisa Bu. Jadi untuk membantu Mbak Sita melatih sikap asertif Mbak Sita, saya di sini menggunakan teknik yaitu assertive training atau pelatihan asertif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pelatihan asertif ya Mbak. Iya Bu. Jadi assertive training atau pelatihan asertif adalah salah satu teknik dalam konseling behavior di mana hakikat konseling ini adalah proses pemberian bantuan dalam situasi untuk menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan mengambil keputusan dalam mengatur kehidupan mereka sendiri dan mempelajari tingkah laku baru yang sesuai. Dan tujuan teknik ini adalah untuk melatih di mana seseorang belajar bagaimana mengganti respon yang tidak sesuai dengan respon baru yang sesuai. Apakah bisa dimengerti Mbak? Bisa Bu. Baik. Apakah Mbak Sita sudah paham ketika ada teman Mbak Sita yang ingin mengajak keluar atau main, bagaimana jawaban yang akan Mbak Sita berikan kepada teman Mbak Sita tersebut? Iya Bu, saya sudah paham. Saya akan menyampaikan mungkin seperti ini ya Bu. Maaf ya, aku nggak bisa ikut karena jadwal perkuliahanku sangat padat. Mungkin kita bisa mengatur waktu lagi, lusa atau minggu depan. Baik, jadi Mbak Sita sudah mencoba mengutarakan perasaan kepada temannya tadi. Berarti kita langsung mempraktekkan pelatihan asertif ini ya Mbak Sita? Iya Bu. Baik. Jadi nanti saya akan berperan sebagai teman Mbak Sita yang mengajak Mbak Sita untuk pergi untuk mengunjungi sesuatu tempat, dan tugas Mbak Sita menanggapi dan menyampaikan apa yang ingin Mbak Sita sampaikan. Apakah sudah siap Mbak? Iya sudah Bu. Baik, kita mulai ya Mbak. Iya Bu. Ayo sih kita ke gacauan. Aku pengen beli nih, minta tolong temenin ya. Aduh, maaf sekali, aku nggak bisa nemenin nih. Kenapa kok nggak bisa? Maaf ya, lagi sibuk, tugasku banyak banget. Maaf ya, nggak bisa nemenin. Oh iya, nggak apa-apa kok. Oke Mbak Sita, kita sudah cukup ya latihannya hari ini. Tadi Mbak Sita sudah bisa mengutarakan apa yang ingin Mbak Sita sampaikan kepada temannya tadi. Jadi saya harap untuk kedepannya Mbak Sita bisa mempraktekkan latihan asertif sendiri di rumah. Sampai di sini adakah yang ingin disampaikan Mbak? Sepertinya sudah cukup terlebih dahulu gitu. Baik, sudah cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, proses konseling kita akhiri ya Mbak. Kita lanjutkan minggu depan. Baik Bu, untuk minggu depan saya akan menghubungi Ibu Aura lagi terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya Bu. Kalau begitu saya izin pamit dulu karena ada kelas setelah ini Bu. Terima kasih ya Ibu Aura. Baik, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.